Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran. Nah, pembahasan ini mencakup pengenalan Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, tuntunan iman kepada Al-Quran, bahaya melupakan Al-Quran, dan yang terakhir adalah syarat mengambil manfaat darinya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu ta'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup dan pembeda antara yang benar dan yang salah atau furqan. Nah, makna Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan dalam bahasa Arab, menjadi mukjizat dan terpelihara keasliannya hingga hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, ada beberapa fakta tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan lebih dari 6.000 ayat. Nah, diturunkan Al-Quran ini secara bertahap selama 23 tahun. Baik, lanjut ke materi yang kedua yaitu Asmaul Quran atau nama-nama lain Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki banyak nama yang mencerminkan keagungannya. Di antaranya Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kedua, Az-Zikr atau peringatan bagi manusia. Ketiga, An-Nur, cahaya yang menerangi jalan hidup. Keempat, Al-Kitab yang tertulis dengan lengkap. Yang kelima adalah Al-Huda, petunjuk bagi manusia. Nah, setiap nama ini menggambarkan fungsi dan sifat Al-Quran dalam kehidupan kita. Dari yang tadi yang pertama yaitu Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, di sini diartikan bahwa di Al-Quran itu sudah ditunjukkan bagaimana antara yang benar dan bagaimana antara yang salah. Jadi sudah dijelaskan. Lalu Az-Zikri yaitu peringatan bagi manusia. Nah, peringatan ini ada di Al-Quran bahwa manusia memang harus membaca Al-Quran dan itu menjadi peringatan bagi manusia. Lalu An-Nur, cahaya yang menerangi jalan hidup. Nah, Al-Quran ini yaitu bisa menjadi cahaya kita untuk menerangi jalan hidup kita gitu. Lalu selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu Muqtada al-iman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Nah, iman kepada Al-Quran adalah rukun yang ketiga. Hal ini memiliki beberapa tuntunan, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, mutlak dan benar. Lalu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang ketiga, memahami kandungan ayat-ayatnya. Lalu kita bisa mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu mendakwahkannya kepada orang lain agar manfaat dari Al-Quran tersebut tersebar luas. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, nah di sini kita dianjurkan untuk mentadaburi Al-Quran agar mendapatkan hikmah. Lalu ada materi yang keempat yaitu Akhtaru Nisya bil Quran atau bahaya melupakan Al-Quran. Nah, melupakan Al-Quran adalah salah satu bahaya besar bagi umat Islam. Di antara dampaknya adalah, dampak dari kita melupakan Al-Quran itu
kita akan kehilangan petunjuk dalam hidup. Nah, ini sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat Toha ayat 124. Nah, menyebutkan bahwa barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Nah, yang kedua itu menjadi lupa akan akhirat dan hanya sibuk dengan dunia. Nah, di sini bahwa kita tuh harus menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia. Nah, jika kita melupakan Al-Quran itu, yaitu kita bisa tertutup hati dari kebenaran. Yang poin keempat yaitu bisa mendapat ancaman dari Allah. Nah, ancaman ini gak main-main. Ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 ya, di mana Rasulullah akan mengadu tentang umat yang meninggalkan Al-Quran. Nah, karena itu bagi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, materi yang terakhir itu materi yang kelima, yaitu syurutul intifa bil Quran, yaitu artinya syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah, agar dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, ada beberapa syarat yang kita penuhi. Yang pertama, bisa membaca dengan hati yang ikhlas dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kebersihan hati dan pikiran dari hal-hal negatif, memahami ayat-ayatnya dengan bantuan tafsir yang sahih, berdoa memohon petunjuk kepada Allah sebelum membaca, dan yang paling penting yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, yaitu katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita memahami dan memanfaatkan Al-Quran. Mungkin demikian pembahasan saya hari ini tentang Al-Quran. Semoga kita semua orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa untuk terus membaca, mentadaburi dan menyebarkan kebaikan Al-Quran. Akhir kata, saya Muhammad Fauji Muslim, NPM 102222032, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.